Halo, semangat pagi kepada Bapak Ibu dosen pembimbing magang yang kami hormati. Berikut juga seluruh mahasiswa peserta magang yang kami banggakan. Kembali bersua dengan saya, Koordinator Magang Manajemen, yang pada kesempatan kali ini kami akan memberikan secara singkat paparan atau informasi mengenai perubahan alur penyelesaian laporan akhir magang. Baik, sebelum kita menjelaskan lebih lanjut, ada baiknya Bapak Ibu dosen pembimbing maupun rekan mahasiswa semuanya mengetahui dasar dari dilakukannya perubahan alur ini. Yang pertama, perubahan alur ini diharapkan dapat mencegah terjadinya manipulasi dalam pengumpulan laporan akhir magang mahasiswa. Selanjutnya, yang kedua, perubahan ini juga diharapkan dapat mencegah tindak pemalsuan tanda tangan digital dan cap pengesahan dalam laporan akhir magang. Yang ketiga, dalam perubahan alur ini kami mengharapkan dosen pembimbing magang turut berperan serta membantu kami koordinator untuk memastikan validitas laporan akhir magang dari mahasiswa bimbingan Anda. Kemudian yang keempat, perubahan alur ini kami harapkan terutama bisa memudahkan bagi Anda, para mahasiswa magang yang berdomisili di luar Semarang, dalam rangka melakukan finalisasi laporan akhir magang Anda selama situasi pandemi saat ini. Sehingga dalam hal ini dosen pembimbing magang kami harapkan yang pertama, berdasarkan dasar yang setelah kami sampaikan tadi, dimohon untuk dapat memastikan bahwa laporan akhir magang yang diserahkan oleh mahasiswa adalah laporan akhir magang yang telah disetujui, baik isi maupun penyusunannya oleh Anda, yaitu dosen pembimbing magang. Kemudian kami mohon juga bantuannya Bapak Ibu dosen pembimbing untuk dapat ikut memastikan keabsahan dari tanda tangan digital dosping magang. Kemudian selanjutnya bahwa dosen pembimbing magang turut memastikan keabsahan tanda tangan pimpinan dan cap perusahaan tempat magang di dalam lembar pengesahan. Tanda tangan pimpinan dan cap perusahaan tersebut adalah hasil scan dari tanda tangan dan cap asli, bukan hasil copy atau bahkan cropping tanda tangan dan cap perusahaan tersebut. Kemudian yang terakhir kami memohon bantuannya para dosen pembimbing magang untuk berkoordinasi dengan mahasiswa magang terkait dengan laporan akhir magang final tersebut, dan selanjutnya berkoordinasi dengan kami, koordinator magang manajemen, dalam rangka penyampaian laporan akhir magang yang sudah final. Final dalam hal ini sudah disetujui dan disahkan baik oleh dosen pembimbing maupun oleh pihak dari perusahaan atau instansi tempat magang mahasiswa. Kemudian untuk Anda, para mahasiswa peserta magang yang kami banggakan, kami mohon bantuannya. Anda yang pertama, dapat menyerahkan soft file laporan akhir magang yang telah disetujui isi dan penyusunannya oleh dosping magang kepada dosen pembimbing magang Anda. Kemudian kami harapkan Anda juga dapat bertanggung jawab atas keaslian tanda tangan dan cap. Ini tanda tangan digital dari dosping magang Anda maupun tanda tangan dan cap asli dari pimpinan perusahaan tempat magang Anda. Selanjutnya kami harapkan untuk mahasiswa magang dapat aktif berkoordinasi dengan dosping magang maupun dengan pihak perusahaan tempat magang Anda terkait pastinya dengan persetujuan dan pengesahan laporan magang Anda tadi. Selanjutnya kita akan jelaskan diagram alurnya dari proses perubahan alur ini. Baik, di dalam tampilan bersama-sama kita melihat ini adalah alur persetujuan dan pengesahan laporan akhir magang. Saya akan berusaha untuk menjelaskan mengenai alur ini, berikut juga mengenai perubahan-perubahan yang terjadi Alur ini dimulai dari diselesaikannya proses revisi
laporan akhir magang oleh rekan mahasiswa. Ya, jadi laporan akhir yang masuk di dalam alur ini adalah laporan akhir yang hampir final. Ya, artinya sudah selesai diujikan, kemudian sudah selesai juga di dalam proses revisi. Proses yang tertinggal adalah tinggal persetujuan dan pengesahan dari laporan magang tersebut. Ya, jadi revisi laporan akhir magang yang telah selesai, soft file-nya dikirimkan oleh rekan mahasiswa kepada dosen pembimbing magang, ya, supaya nanti Bapak Ibu dosen pembimbing magang Anda setelah menerima soft file laporan akhir magang mahasiswa dapat memberikan tanda tangan digital pada lembar persetujuan, berikut juga di lembar pengesahan. Setelah diberikan tanda tangan pada lembar persetujuan dan pengesahan, soft file laporan akhir magang tersebut oleh pembimbing magang disampaikan kembali kepada mahasiswa. Ya, oleh rekan mahasiswa, soft file yang diterima tadi silakan untuk dapat dicetak laporannya, dan cetakan dari laporan akhir magang tersebut Anda bisa pakai untuk mengajukan pengesahan, ya, mendapatkan pengesahan dari perusahaan tempat magang. Selanjutnya di perusahaan tempat magang, mahasiswa mengajukan pengesahan kepada mentor atau pimpinan dari perusahaan, ya. Kemudian pengesahan tersebut ditandai dengan ditandatanganinya lembar pengesahan laporan Anda oleh pimpinan perusahaan, berikut diberikan cap basah perusahaan, ya. Jadi harus asli, ya. Anda lembar pengesahan dari laporan magangnya asli ditandatangani oleh pimpinan perusahaan dan diberikan cap basah oleh perusahaan. Setelah ditandatangani dan diberikan cap dari pihak perusahaan, ya, lembar pengesahan tersebut Anda scan, kemudian Anda satukan dengan soft file dari laporan akhir magang Anda, dan laporan akhir magang tersebut dengan ditambah scan pengesahan dari perusahaan Anda sampaikan kembali, ya, disampaikan oleh mahasiswa kepada dosen pembimbing magang. Bapak Ibu dosen pembimbing magang dan rekan mahasiswa, disinilah letak perbedaannya. Ya, jadi ketika selesai mendapatkan pengesahan, laporan akhir magang tersebut tidak diserahkan oleh mahasiswa kepada koordinator, melainkan diserahkan oleh mahasiswa kepada dosen pembimbing magang. Ya, kemudian selanjutnya dosen pembimbing magang akan melakukan verifikasi terhadap laporan akhir magang tersebut. Ya, apakah sudah benar di dalam pengajuan pengesahannya, dan juga memastikan apakah ini adalah laporan akhir magang yang sama sebagaimana yang sudah pernah disetujui oleh dosen pembimbing. Apabila masih terdapat hal-hal yang kurang tepat, masih ditemukan beberapa kesalahan, dosen pembimbing magang dapat mengembalikan laporan akhir magang tersebut kepada mahasiswa untuk dilakukan revisi, ya. Jadi revisi dilakukan oleh mahasiswa sampai dengan laporan akhir magang tersebut sesuai seperti yang telah ditentukan, ya. Revisi dilakukan sesuai dengan arahan dosen pembimbing magang. Ya, jadi mahasiswa nanti akan mengulangi lagi prosesnya sampai dengan laporan akhir magang tersebut benar. Namun jika dalam proses verifikasi ternyata laporan akhir magang yang sudah benar, maka oleh dosen pembimbing, soft file tadi akan dikirimkan kepada koordinator dengan cara mengirimkannya lewat email koordinator, yaitu di alamat email manajemenmagang@gmail.com, ya. Ini juga termasuk perubahannya. Jadi di sini dosen pembimbing magang membantu koordinator dalam rangka proses verifikasi dan memastikan untuk laporan akhir magang dan mendistribusikannya kembali kepada koordinator magang. Jadi koordinator magang di sini tidak akan menerima laporan akhir magang dari mahasiswa, ya, melainkan dari dosen pembimbing magang. Kemudian koordinator magang akan mengunduh, ya, setiap laporan yang dikirimkan lewat email, kemudian melakukan verifikasi untuk memastikan
dari validitas laporan akhir magang tersebut. Jika dirasa sudah tepat, kemudian soft file laporan akhir magang tersebut oleh koordinator magang akan disampaikan kepada Prodi Manajemen, di mana nanti di dalam Prodi Manajemen laporan tersebut akan dibuat tanda tangan Kaprodi dan diberikan cap FEB pada lembar pengesahannya, ya. Sekaligus ini menandai bahwa proses pengesahan dari laporan akhir magang mahasiswa telah selesai dilakukan, ya. Laporan akhir magang yang telah disahkan oleh program studi dikirimkan kembali kepada koordinator magang. Kemudian koordinator magang akan melakukan rekapitulasi dan dokumentasi terhadap laporan-laporan akhir magang yang telah selesai dan alur selesai. Jadi, bisa kita simpulkan letak perubahannya adalah yang pertama, koordinator tidak akan menerima dari mahasiswa langsung, ya, untuk laporan akhir magang yang sudah disetujui. Namun, koordinator akan menerimanya dari dosen pembimbing, di mana dalam hal ini dosen pembimbing membantu koordinator untuk melakukan verifikasi kebenaran dan validitas dari laporan akhir magang mahasiswa tersebut. Kemudian, perbedaan berikutnya adalah mengenai tanda tangan Kaprodi dan cap dari fakultas, ya. Mahasiswa tidak perlu untuk meminta langsung kepada pihak program studi dalam rangka meminta tanda tangan dari Kaprodi, berikut juga cap fakultas. Ya, dalam hal ini akan dijembatani oleh koordinator magang Anda. Demikian tadi penjelasan singkat dari alur, persetujuan, dan pengesahan laporan akhir magang mahasiswa. Demikian tadi secara singkat penjelasan dari kami mengenai diagram alur untuk penyelesaian laporan akhir magang. Harapan kami, apa yang sudah kami paparkan dapat memberikan informasi yang jelas untuk Bapak Ibu dosen pembimbing maupun untuk rekan-rekan mahasiswa semuanya. Namun demikian, bila mana masih ada beberapa hal yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut atau masih belum dipahami, silakan untuk dapat menghubungi kami, Koordinator Magang Manajemen, untuk penjelasan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan sukses untuk kita semua. Salam.